Ya, mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sesuatu yang perlu ditanyakan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur, Ustaz. Ya. Halaman 1, hadis yang pertama dan kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Rawal Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari juz 2 halaman 228 dan Muslim juz 1 halaman 524. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Rawal Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bangun salat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari juz 2 halaman 251. Di kampung saya, kalau bulan puasa tiba, banyak orang yang ke masjid sholat taraweh dan berpuasa pada siangnya. Padahal sebelum puasa, banyak yang tidak sholat 5 waktu dan tidak sholat di masjid. Terus setelah selesai puasa atau lebaran, mereka kembali tidak sholat lagi. Bagaimanakah yang begini ini, Ustadz? Yang kamu tanyakan bagaimana? Ya begitu itu kok bagaimana? Ya begitu itu di kampungmu, gitu. Itu yang kamu tanyakan bagaimana, maksudnya bagaimana? Tidak tahu saya. Yang jelas dia itu bukan orang Islam. Sedang puasa itu, puasa Ramadan itu diwajibkan untuk orang Islam. Yang tidak Islam puasa yang nggak ada nilainya, wong orang Islam. Ya, tidak iman. Puasa itu diwajibkan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang yang beriman diwajibkan puasa, ya, bulan Ramadan itu supaya menjadi orang yang bertakwa. Yang mulanya bar poso sudah tidak sholat lagi kan jelas tidak tercapai, ketakwaannya enggak tercapai. Karena bukan orang yang beriman tidak mungkin mencapai takwa. Nah, itu termasuk orang yang hanya dapatnya lapar dan haus saja. Yang itu kan tidak usah diurusi, ya. Terus bagaimana ya wis ngono kuwi. Mungkin kamu kaitkan dengan hadis ini tadi. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan, ya, dan man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Siapa yang sholat malam di bulan Ramadan, ya, didasari iman dan mengharap pahala dari Allah, diampuni semua dosanya. Maka dia mengposo, kemudian sholat di bulan Ramadan saja. Karena sudah diampuni dosa-dosanya sing ora salat kemarin sudah diampuni, kan gitu pendapatnya. Padahal kalau orang tidak beriman atau bukan orang Islam puasa tidak ada nilainya apa-apa. Ya dapatnya lapar dan haus itu. Dapat senang. Orang puasa itu dapat kesenangan dua. Satu ketika di dunia waktu berbuka. Yang kedua kesenangan besok ketemu Allah di akhirat. Jadi dapatnya hanya senang di dunia aja ketika saat berbuka. Di akhirat nggak dapat apa-apa. Apalagi? Halaman 3, hadis yang paling atas.
An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannati wa ghulliqat abwabun nari wa suffidatis syayatinu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila bulan Ramadan datang, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 758. Apabila bulan Ramadan datang, maka dibukalah pintu surga, ditutup pintu neraka, dan syaitan dibelenggu. Berkaitan dengan dibukanya pintu surga, apakah benar orang yang meninggal di bulan puasa pasti masuk surga tanpa kecuali? Dan apakah juga meninggal hari Jumat juga pasti masuk surga, Ustaz? Iya, mau masuk neraka pintunya ditutup. Ya. Walaupun orang jahat pun mati masuk surga. Karena pintu neraka ditutup. Ya. Nah, mulanya ngaji itu perlu. Jangan baca hadis sendiri, wah mati surga, mati bulan puasa mlebu swarga. Mumpung swarga dibuka neraka ditutup, do bunuh diri wae. Ya. Bunuh diri dosa, ning dilebokke neraka wong ditutup. Akhirnya enggak ada tempat lain kecuali masuk surga. Ya mula ngaji kan penting kan. Tidak paham ngerti begitu wis melu wis nerangke dakwah ning endi-endi, malah dadi khotib nerangke mati dina poso masuk surga. Padahal itu yang dimaksud itu orang yang berpuasa. Bagi orang yang berpuasa itu Nabi kita mengatakan pintu surga dibuka. Karena orang berpuasa itu beribadah. Puasa itu mulai pagi sampai maghrib ibadah, dah puasa, ya kan? Malam harinya ibadah lagi, qiyamul lail. Tapi ada hadis Nabi yang menerangkan barang siapa yang berpuasa tidak menahan diri dari berkata dusta dan perbuatan dusta, Allah tidak membutuhkan lapar dan hausmu. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak dapat nilai puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Nah, maka dari itu tujuan puasa itu mencapai takwa, la'allakum tattaqun. Takwa itu artinya semua perintah-perintah Allah dijalani, semua larangan Allah dijauhi. Ya. Lah untuk menjauhi larangan Allah, untuk mengamalkan perintah Allah harus paham dulu larangan Allah yang mana, perintah Allah yang mana. Kalau perintahnya saja tidak paham, larangannya tidak paham, bagaimana bisa menjauhi larangan, bagaimana bisa melaksanakan perintah, wong yang diperintahkan tidak paham. Maka Allah menerangkan penuntun orang menjadi orang yang bertakwa itu penuntunnya Quran. Dzalikum wasakum bihi la'alakum tattaqun. Surat Al-An'am 153 itu. Allah menasihatkan kepadamu untuk mengikuti Al-Quran itu supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, orang puasa ini tujuannya bertakwa. Maka dikatakan oleh Nabi, pintu surga dibuka. Karena amalan-amalan orang puasa selalu kepada harap ridhonya Allah. Imanan wahtisaban. Ya puasa hanya mengharap hasan dari Allah. Ya, imanan wahtisaban man qoma ramadhana, siapa yang berdiri di bulan Ramadan maksudnya qiyamul lail, tidak ada harapan kecuali pahala dari Allah, mas dia dicampuni semua dosa-dosanya. Maka karena pintu surga dibuka,
pintu neraka ditutup, artinya jalan menuju ke surga itu bagi orang yang berpuasa sangat diperhatikan. Jalan yang menuju neraka sangat diperhatikan, dijauhi. Maka kalau ada orang mengajak kamu untuk berkelahi walaupun kamu menang, kalau ditandangi itu menang, tapi jawabnya ini soimun, saya sedang puasa. Ya, saya sedang puasa. Jadi tidak mau, dia berkelahi itu dosa, apalagi perkelahian masalah apa? Ya, masalah-masalah kecil berkelahi. Dan saya sedang puasa. Jangan ngomong saya sedang puasa, nanti kalau berbuka. Nah, wae-wae karaku kok berbuka. Nah, itu padha wae ora poso itu. Nah, itulah maka semua amalan yang menuju ke neraka ditutup. Nerakanya ditutup, diajak berkelahi tidak mau, tidak berkata bohong karena nanti puasa, ya. Tidak berbuat dusta, ya. Puasa kok ucapannya dusta, perbuatannya dusta, malah dapatnya lapar dan haus saja. Itu namanya pintu neraka tidak ditutup. Jadi maksudnya ini bagi orang puasa itu seolah-olah pintu surga dibuka lebar, amalan-amalan orang puasa selalu mengarah kepada jalan yang baik, yang benar, yaitu ke surga. Ya, pintu-pintu neraka atau jalan yang membawa dosa selalu dihindari. Itu bagi orang yang berpuasa. Jangan dipaham dohirnya hadis begitu aja. Nek pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, setannya dibelenggu. Makanya bulan puasa kok ya jauh maksiat. Apa merucut sing belenggu. Nah, katanya bulan puasa itu setan-setannya dirantai, dibelenggu itu ditahan. Tidak bisa berbuat apa. Lah kok masih banyak pencuri, ya, masih banyak pembohong, masih banyak hal-hal yang maksiat, pelacuran ya biasa, perjudian ya biasa, mabuk-mabukan ya biasa. Lagi setannya apa merucut itu ya. Nah, ya, maka itu bagi orang berpuasa. Apalagi tidak ada jaminan mati bulan puasa masuk surga, enggak ada jaminan. Yang jaminan masuk surga itu orang yang mati dengan kolbin salim, ya, dan dijamin oleh Allah masuk surga itu orang yang bertakwa. Lah kalau puasanya sampai tujuan mati masuk surga dia, karena bertakwa. Sedang surga dibuat oleh Allah itu hanya untuk orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Allah siapkan surga itu disiapkan untuk orang bertakwa. Ya. Kalau neraka uiddat lil kafirin, Allah membuat neraka itu untuk orang kafir. Maka tidak ada orang takwa masuk neraka, tidak ada orang kafir masuk surga, enggak ada itu. Apalagi halaman 3 hadis yang tengah. An Abi Hurairah qala lama hadara Ramadhanu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ja'akum Ramadhanu syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannati wa tughlaqu fihi abwabul jahimi wa tughallu fihi syayatinu fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurima rawahu Ahmad. Dari Abu Hurairah ia berkata, ketika tiba bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang pada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan kepada kalian berpuasa pada bulan itu. Ketika itu pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka jahim ditutup dan syaitan-syaitan dibelenggu. Dalam bulan itu ada suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang dari kebaikan-kebaikannya, maka sungguh dia telah terhalang dari segala kebaikan. Hadis riwayat Ahmad, juz 3 halaman 412. Mohon penjelasan pada kalimat barang siapa yang terhalang dari kebaikan-kebaikannya, maka sungguh dia telah terhalang dari segala kebaikan. Bulan Ramadan itu bulan penuh berkah. Ya. Karena pada bulan Ramadan Allah turunkan kitab suci Al-Quran
Yang kitab suci Al-Quran itu kitab yang penuh berkah. Dalam surat Shad ayat 29 Allah ngendika, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Ya. Allah turunkan kitab yang diturunkan kepadamu, di sini Nabi Muhammad, mubarakun. Ya, penuh berkah. Maka bulan diturunkannya Al-Quran, bulan itu bulan penuh berkah. Lah Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan Allah turunkan kitab suci Al-Quran. Maka bulan penuh berkah ini ya sampai Nabi mengatakan pahalanya di bulan Ramadan kalau orang beramal kebaikan nilainya lebih daripada bulan-bulan biasa. Jadi kasaran itu Allah tuh ngobrol pahala di bulan Ramadan. Ya. Jadi kan kebaikan-kebaikan banyak. Nah maka orang yang terhalang dari kebaikannya, ingatasi Allah ngobrol pahala dan Allah turunkan bulan yang penuh berkah, lah kok tidak bisa berbuat baik di bulan itu. Ya, maka orang yang tidak bisa berbuat baik di bulan Ramadan itu dia terhalang dari kebaikannya. Terhalang dari kebaikan itu. Ya. Terhalang dari kebaikan itu artinya orang itu tidak bisa berbuat baik. Walaupun Allah sudah menyediakan ampunan, Allah menyediakan pahala yang berlipat ganda, lah kok tidak bisa mendapat kebaikan. Berarti kan orang rugi itu. Dibuka begitu luas dari Allah, surga sampai ditutup. Ya, surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, maksudnya bagi orang yang berpuasa. Lah kok tidak bisa mendapat kebaikan? Itu orang yang terhalang dari kebaikannya. Tidak beruntung orang semacam itu. Maka mestinya Allah buka ya, kesempatan yang sebaik-baiknya untuk mendapatkan berkahnya bulan Ramadan ini. Ya, amalan-amalan Ramadan harus berbeda dengan amalan lainnya, lebih baik, kebaikannya lebih ditingkatkan. Nah itu. Kalau tidak berarti orang itu walaupun Allah membuka kesempatan untuk beramal yang berlipat ganda pahalanya, tetapi tidak bisa mendapat kebaikan orang itu. Berarti memang itu terhalang dari kebaikan. Apalagi? Kembali ke halaman pertama, hadis yang di tengah tadi, Ustaz. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa bangun sholat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Pertanyaan, apakah boleh bangun pada malam bulan Ramadan sebelum sahur sholat tahajud karena sudah sholat taraweh ditutup dengan witirnya, Ustaz? Kamu tidak paham. Brosur sebelum ini sudah keluarkan tentang Qiyamul Lail. Kemarin nggak datang. Jadi Qiyamul Lail itu ya, ada 4 macam. 1 sholat tarawih, 2 sholat tahajud, 3 sholat witir, 4 sholat iftitah. Jadi sholat tahajud dengan sholat tarawih itu hakikatnya tidak berbeda. Hanya sholat tarawih itu biasanya dilakukan oleh Rasulullah pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan. Tarawih itu artinya apa? Rileks, santai. Ya, jadi Rasulullah kalau melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan, dan malam Ramadan yang dilakukan Rasulullah itu sholat malamnya dengan sholat di luar Ramadan sama, tidak lebih dari 11 rakaat. Ya, tarawih beliau sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, setelah itu istirahat panjang, lama sekali istirahatnya, sampai yang melihat merasa kasihan seolah-olah kok lelah sekali itu. Yang melihat, tapi yang menjalani tidak apa-apa Rasulullah.
Terus sholat lagi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setelah itu istirahat lagi panjang. Terus witir 3 rakaat. Ya. Dikerjakan waktunya boleh awal, boleh tengah, boleh akhir. Awal artinya sesudah isya. Ya. Kalau tengah malam ya nanti tengah malam jam 12 ke atas. Akhir yang menjelang subuh itu, menjelang waktu sahur itu. Nah kalau sholat tahajud itu dikerjakan sholat malam di luar bulan Ramadan. Jumlah rakaatnya yang dikerjakan Rasulullah juga sama, 11 rakaat. Pelaksanaannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tetapi tidak memakai istirahat panjang, jadi tidak tarawih. Maka kalau tarawih di bulan Ramadan, di luar Ramadan tidak tarawih, sholat biasa. Nah itulah. Jadi sebetulnya kalau sudah sholat tarawih, malam nggak usah sholat tahajud, atau sudah tarawih. Tarawih dan tahajud itu sama, hanya bedanya kalau tarawih sholatnya santai. Nah prakteknya yang ada sekarang orang enek wong tarawih, kan tidak ada toh? Tarawih terus istirahat panjang, orang enek toh? Tidak ada. Malah kadang-kala baru salam pertama istiabani kuburi. Ayo ngadeg neh. Terus jawab yo gitu. Baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ngadeg neh. Jawab yo. Jadi wis santai blas. Ning kuwi ya diarani tarawih, padahal tidak. Jadi sholat tarawih namanya sholat tarawih itu tidak ada sebetulnya. Hanya karena pelaksanaannya tarawih, maka sholat itu disebut sholat tarawih. Jadi sholat tarawih dan tahajud itu sama, hanya bedanya pelaksanaannya. Ya, sholat tahajud itu dikerjakan sesudah larut malam. Kalau sholat tarawih boleh sejak awal malam, yaitu sesudah sholat isya. Apalagi Halaman 1 masuk ke halaman 2. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu kullu amali bani adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi wasyamu junnatun wa idza kana yaumus saumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni mru'un shaimun waladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski lis-shaimi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bi saumihi. Rawal Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, setiap amal anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku akan membalasnya. Puasa itu perisai. Apabila salah seorang di antara kalian berpuasa pada suatu hari, maka janganlah berkata keji dan jangan berteriak-teriak. Jika ada seseorang yang mencaci makinya atau menyerangnya, maka hendaklah ia mengatakan, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih harum daripada bau kasturi. Bagi orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan yang dirasakannya, yaitu apabila ia berbuka, bergembira karena bukanya, dan apabila ia bertemu dengan Tuhannya, bergembira karena puasanya. Hadis riwayat Bukhari. Pertanyaan, mohon penjelasan pada kalimat dan apabila ia bertemu dengan Tuhannya, bergembira karena puasanya. Mohon penjelasannya, Ustaz. jadi kalau tadi berpuasa itu ada 2 kegembiraan. Yang satu gembira ketika di dunia ini waktu menjelang waktu berbuka. Semua orang puasa, baik anak-anak sampai orang tua, saat buka itu mesti
Senang enggak? Senang. Wah, ya, mulane al-bukai ngentek ngrungokke untuk santapan rohani menjelang buka itu, apa lewat radio, apa lewat TV. Wis karo nyekel gedang goreng. Kone sing ngisi pedatu kok suwe men, kok suwe men ta iki. Padahal nek urung wancine ya walaupun ya sing ngisi pengajian menjelang buka itu mandek. Kalau belum saat buka ya belum boleh berbuka. Terus yang marai suwe sing ngisi kuwi dikira marai nyuwani lendang buka enggak. Nah, setelah berbuka itu walaupun apa yang disantap ketika buka semuanya senang. Yang puasa itu. Sama-sama makan ketika mau berbuka dan ketika sahur senang mana? Nah, apalagi kalau anak-anak kita itu dibuka sahur ngono. Wes melek turuneh ya. Iya enggak bapak-bapak yang punya anak ibu-ibu itu. Ini dibuka ya. Tak sore-sore karena buka lagi ngono wis grigah. Ndang buka. Itu menunjukkan senang. Nah, itu kesenangan di dunia waktu berbuka bagi orang puasa. Yang kedua kesenangan di akhirat nanti ketemu Allah. Ketemu Allah kalau puasanya sampai kepada tujuan, diampuni dosanya, menjadi orang yang bertakwa, disiapkan surganya. Bahkan surganya orang puasa itu pun diberi pintu khusus, namanya pintu Royan. Nah, senang tuh ketemu Allah, ini karena kamu puasa sampai tujuan, menjadi orang bertakwa, surga bagimu. Nah, itu kesenangan yang kedua. Tapi kalau sampainya pada Allah nanti tidak tujuan puasa tidak tercapai, ya tidak dapat kesenangan ketemu Allah nanti nggak dapat, dapatnya hanya lapar haus saja. Jadi dapat satu kesenangan ketika berbuka tok di dunia ini. Ya akhirnya ketemu Allah menyesal. Karena ketika saya puasa ya tidak menghindari kata-kata dusta, ya sudah puasa tapi masih asyik suka menggunjing orang lain, ya. Padahal ya menggunjing orang lain itu dikatakan Allah memakan apa? Bangkai. Bangkainya siapa? Nah, orang puasa kok makan bangkai malah. Makan bangkai saudaranya yang sudah mati. Bukan bangkai aja nggak boleh dimakan apalagi bangkai. Ya karo poso, ya. Maka ketemu Allah nggak dapat apa-apa. Nah, maka itulah dijaga betul-betul supaya kita puasa itu kalau sampai tujuan menjadi orang bertakwa dapat dua kesenangan, yaitu kesenangan di dunia ketika berbuka, dapat kesenangan lagi ketika ketemu Allah karena hasil puasanya yang mencapai tujuan tadi menjadi orang yang bertakwa. Disiapkan oleh Allah surganya karena orang yang bertakwa itu penghuni surga. Apalagi halaman 5 hadis yang atas. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhu qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khairi wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadhana hina yalqahu jibrilu wa kana jibrilu alaihi salamu yalqahu kulla lailatin fi ramadhana hatta yansalikha ya'ridu alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana fa idza laqiyahu jibrilu alaihi salamu kana ajwada bil khairi minarihil mursalati rawal Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan di antara manusia pada kebaikan dan beliau paling pemurah pada bulan Ramadan. Ketika Jibril bertemu beliau dan Jibril alaihissalam bertemu beliau pada tiap malam di bulan Ramadan hingga selesai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyimakkan Al-Qur'an kepadanya. Maka apabila Jibril alaihissalam menemui beliau adalah sangat dermawan dalam kebaikan, lebih murah daripada angin yang terlepas. Hadis riwayat Bukhari. Pertanyaan, apa saja contoh
kedermawanan dan kepemurahan Nabi Muhammad SAW dalam bulan Ramadan, Ustaz. Tadi kan diterangkan kan, ya, beliau adalah sangat dermawan. Dermawan tahu nggak? Suka berderma. Ya, beliau adalah sangat dermawan dalam kebaikan. Dia mendermakan sesuatu dalam kebaikan. Gitu? Lebih murah daripada angin yang terlepas. Ya, gambarannya angin terlepas itu kan, ya, terasa hembusannya angin. Nabi ibaratnya seperti itu. Jadi dia mempunyai harta atau menolong orang, pokoknya suka menolong kepada orang lain dalam kebaikan. Ya, menolong harta, memberikan yang hartanya kepada yang lain, sedekah tadi, atau berbuat kebaikan untuk orang lain, karena berderma untuk orang lain, derma kebaikan. Nah, apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah? Derma hartanya juga lebih daripada bulan yang lain, ya, menolong orang, berbuat kebaikan dalam segala hal. Itu Rasulullah. Artinya di bulan Ramadan Rasulullah itu lebih banyak beramal, ya, kebaikan daripada biasa bulan-bulan yang lain. Ya, karena memanfaatkan waktu, karena bulan penuh berkah ini. Ya, bulan penuh berkah dan segala amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Maka dimanfaatkan betul oleh Rasulullah. Sampai dikatakan sangat dermawan. Dermawan itu orang suka berderma. Berderma dalam apa? Bukan sekedar uang aja, bukan sekedar harta aja, dalam kebaikan. Jadi dermawan dalam kebaikan, artinya berbuat baik yang diperuntukkan oleh orang lain. Hanya melakukan kebaikan untuk kepentingan orang lain. Nah, itu Nabi sangat, segala perbuatan beliau. Nah, karena dermawan dalam kebaikan, apapun yang membawa kebaikan, ya, untuk kepentingan orang lain, dia lakukan. Karena hakikatnya walaupun baik untuk manfaat orang lain, hakikatnya manfaat untuk dirinya sendiri. Karena Allah yang akan melipat gandakan pahalanya. Misalnya orang memberikan sedekah di bulan Ramadan kepada orang, memberikan uang 10.000, ya tahu? Yang mendapat pahala siapa? Yang memberi apa yang menerima? Yang memberi. Maka makin banyak dia berbuat kebaikan, makin banyak pahalanya. Apalagi di bulan Ramadan yang pahalanya berlipat ganda. Ini juga ada. Di depan saya ini, apa ini? Tahu enggak Bapak-bapak ini? Ibu-ibu tahu ini? Apa? Kertas. Kalau uang, itu uangnya ini kertas. Hanya kertas, hanya ada tulisannya dari hamba Allah, Pangkasihan Bantul, Yogyakarta, untuk pembangunan pondok pesantren MTA sebesar 50 juta. Untuk ini 50 juta. Kemarin juga ada lewat Pak Mansur kemarin, di Pak Mansur ya, ditransfer dari orang tidak dikenal juga. Ya hamba Allah gitu aja kok. 50 juta juga ditransfer. Ini. Lagi mumpung bulan Ramadan, ibu-ibu, bapak-bapak dibanjiri saja. Lebih suka berderma, hal seperti angin yang berembus tadi loh. Ya. Enggak pernah kita ngubeng keles, enggak. Datang sendiri kemarin 100 juta. Lewat transfer ini malah dia ini juga 50 juta. Juga Ibu Endang Erlini, ya, Kasihan Bantul, ya. Ini semuanya kan pertolongan Allah, dan yang menerima pahala dari Allah bukan yang menerima uang ini. Yang menerima pahala siapa? Yang mengeluarkannya ini.
Ya, yang menerima uang diberi kemudahan untuk menyelesaikan pembangunan pondok pesantrennya. Ya, undang-undang gini semua untuk pondok pesantren. Nah itu pondok pesantrennya kalau semua bersedekah yang besar-besar itu segera jadi selesai. Lah yang menerima itu hakikatnya harta yang sesungguhnya jadi miliknya ya ini. Nabi mengatakan, orang mengatakan ini hartaku, hartaku. Apa yang kamu miliki? Yang kamu makan habis jadi kotoran. Yang kamu pakai pakaian apa gumbal apa ya, nanti rusak jadi gumbal. Kalau yang kamu pakai mobil rusak jadi besi tua. Ya, maka habis semua, nggak ada manfaatnya. Hakikat hartamu yang sesungguhnya yang kamu miliki itu ya harta yang kamu keluarkan di jalan Allah. Lah ini yang akan dimiliki. Adapun lebihnya ini yang dimakan habis, yang dipakai untuk baju rusak jadi gumbal, yang pakai rumah nanti jadi rusak, tinggal banyak akhirnya tinggal ke warisan, bisa menjadi baik, bisa menjadi tidak. Ya. Karena warisan mungkin malah anaknya do padu rebutan warisan kan malah petaka itu. Nah, maka yang digunakan di jalan Allah ini Allah mengatakan meminjami Allah. Wa may yuqridullah qardan hasanan. Siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik. Artinya infak di jalan Allah itu berarti sampai Allah mengatakan meminjami Allah. Allah menempatkan dirinya pada posisi yang membutuhkan. Tidak. Allah akan memberi balasan fa yudhaifahu lahu adhafan katsiran, akan diberi balasan yang berlipat ganda yang banyak. Nah, ya. Itu hakikat hartanya ya yang di jalan Allah itu. Adapun yang kita pakai habis, yang kita rusak, yang kita makan jadi kotoran, udah habis. Sedang Allah perintahkan wabtaghi ya apa itu? Wal tandur nafsum ma qaddamat, setiap manusia supaya mempersiapkan amal untuk hari akhirat. Nah, yang disedekahkan, diinfakkan di jalan ini menjadi tabungan di akhirat kelak. Ini di bulan-bulan Ramadan ini kalau orang tidak bisa mendapat kebaikan, ya memang terhalang dari kebaikan tadi. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Apalagi yang ditanyakan? Halaman 6, Ustaz. Ya. An Abi Darda'i radhiyallahu anhu qala kharajna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi fi yaumin harin hatta yad'a ar-rajulu yadahu ala ra'sihi min syiddatil harri wa ma fina shaimun illa ma kana minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ibni Rawahah, rawahul Bukhari. Dari Abu Darda radhiyallahu an, ia berkata, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian perjalanan beliau di hari yang sangat panas, sehingga seseorang meletakkan tangannya di atas kepalanya karena sangat panas. Di antara kami tidak ada yang berpuasa kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Ibnu Rawahah. Hadis riwayat Bukhari. Apa yang ditanyakan? Pertanyaan, apakah hadis ini bisa dijadikan sebagai dalil musafir boleh tidak berpuasa karena panas, Ustaz? Ora sah karena panas saja boleh. Ya. Mangkana maridon aw ala safarin, ya, kalau dalam keadaan kamu sakit atau dalam musafir boleh tidak puasa, tergantinya fa'iddatum min ayyamin ukhor. Nah, ganti puasa di hari lain. Jangan naik pesawat dari Solo ke Jakarta, panas apa ora? Pesawat itu pakai AC dingin ora panas.
Nah, boleh tidak puasa enggak? Boleh, karena apa? Musafir walaupun tidak panas. Ya, di sini diterangkan panas tadi karena apa? Sekian banyak tidak puasa karena menahan panas itu, tapi yang pasti nekat kuat berpuasa Nabi. Walaupun musafir itu boleh tidak puasa apalagi karena panas tadi. Maka sahabat-sahabat tidak puasa semua yang bersamaan tadi. Yang puasa hanya Nabi dan Ibnu Rawahah tadi. Ya, nah? Yang tidak puasa pun tidak ditegur oleh Nabi, memang itu dibolehkan oleh Allah. Jadi orang musafir itu apa panas apa dingin, kalau dia musafir boleh tidak puasa walaupun sehat. Ya. Kalau dulu ketika kita belum ngaji, musafir yang boleh tidak puasa itu kalau menempuh perjalanan 80 kilometer dan jalan kaki. Saya kira penek wong musafir. Ya, orang berjalan kaki 80 kilometer ada. Ya. Tidak ada sekarang. Wong nang WC umum menepit motor kok. Dari rumah ke tempatnya cuma berapa. Ya. Nah, sekarang wong nyang sawah nggawa garu kowe karo mikul numpak pit motor kok. Iya, ya. Saya pernah dari mana itu? Jenawi. Saya bermalam di Jenawi sana, pulangnya pagi-pagi, ketemu orang yang sawah mikul garu kuwi digeret kebu itu. Kayak karo numpak sepeda motor. Nah, zaman wis dintepi garu cek numpak sepeda motor. Sekarang garu enggak begitu laku, garu kebu kuwi lho. Sekarang semua pakai mesin. Mau kebu saiki ya penak-penak. Rana rekoso kebu. Penak ning ngerting itu dibeleh wae. Bila dadi kebu. Nah, ya. Jadi musafir itu bolehnya tidak puasa karena panas, tidak. Bolehnya tidak puasa karena musafir itu sendiri. Ya. Karena musafir itu boleh tidak puasa. Tapi nanti ganti puasa di hari lain. Apalagi? Brosur halaman 11, hadis yang paling atas. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashiru wa huwa shaimun wa kana amlakakum liirbihi. Rawal Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium dan berjumbu padahal beliau berpuasa, dan beliau adalah orang yang paling bisa menguasai nafsunya di antara kamu sekalian. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 233. Saya adalah pengantin baru yang sedang senang-senangnya bersama istri. Saya sering berjumbu dengan istri di bulan Ramadan pada siang hari, sampai-sampai keluar madhi. Apakah berjumbu sampai keluar air madhi itu boleh juga dilakukan pada siang hari di bulan Ramadan, Ustaz? Apa kuat kowe? Ya. Keluar mandi tok ngono kok mbacut. Ya lah. Lah kalau tidak kuat jangan coba-coba. Ya. Kalau kita, saya yakin kalau kamu nggak akan kuat. Ya, tiap bulan Ramadan siang hari buat dikatoke malam harinya. Ukhilalakum lailatas syiyam rafatu ila nisaikum. Di malam hari itu dihalalkan. Jangan siang hari. Yakin kalau siang hari lama-lama kamu nggak kuat nanti. Ya. Kalau udah nggak kuat kebacut begitu, reso nyaur yang putri. Ya. Karena sahurnya berapa?
nyaurnya itu puasa 2 bulan berturut-turut. Ya kalau putri susah nyaur 2 bulan berturut-turut. Harus sebulan, nanti udah datang bulan. Ya, harus dimulai dari awal lagi. Saya nyaur 2 bulan berturut-turut, kena wis menopause. Wis ora haid. Dan ngenteni ora haid kira-kira iji urip ora? Nah, lebih baik jangan coba-coba begitu ya, dihindari. Sebab itu berbahaya. Maka Allah memberi ya kelonggaran, bukan suami istri kalau bulan puasa itu haram, enggak, dihalalkan di malam hari. Ya. Apalagi halaman 13 hadis yang paling atas. An Abi Hurairah rafa'ahu man aftara yauman min ramadana min ghairi udrin wala maradin lam yaqdihi siyamu dahri wa in shamahu. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah ia merafakkannya atau ia mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berbuka 1 hari pada bulan Ramadan tanpa halangan dan bukan karena sakit, maka tidak bisa diganti dengan puasa selamanya jika dia akan melakukannya. Hadis riwayat Bukhari juz 2 halaman 235. Dulu saya pernah berbuka padahal saya tidak sedang halangan dan tidak sakit. Bagaimana dengan hal tersebut? Apakah saya masih bisa menggantinya di hari lain? Karena saya dulu belum tahu hukumnya, Ustaz. Diganti sepanjang masa tidak sah. Baru aja kamu baca ke tekon, coba balik baca lain artinya. Dari Abu Hurairah, ia merafakkannya atau ia mengatakan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa berbuka 1 hari pada bulan Ramadan tanpa halangan dan bukan karena sakit, maka tidak bisa diganti dengan puasa selamanya jika dia akan melakukannya. Paham nggak? Orang tidak puasa 1 hari, bukan karena halangan, bukan karena sakit. Ya 1 hari tok. Artinya meninggalkan puasa yang tidak dibenarkan oleh agama. Mau mengganti puasa 1 hari itu akan diganti sepanjang masa puasa terus untuk nebus atau ngijoli. Puasa yang ditinggalkan tadi tidak sah. Tidak diterima oleh Allah. Ya. Nah, terus bagaimana? Lawang diganti sepanjang masa ya tidak diterima, tidak sah. Nah, kalau dulu dilakukan karena tidak mengerti, bertaubat saja. Karena Allah menerima taubatnya orang berbuat dosa karena tidak tahu. Setelah tahu segera bertaubat. Ya, mohon ampun pada Allah, istighfar pada Allah. Jangan mengulangi lagi seperti itu. Nah, di samping itu dengan dosa yang dilakukan tadi terus diiringi dengan memperbanyak kebaikan-kebaikan. Nabi kita juga mengatakan, ya ayyuhan nas ittaqullah haitsuma kunta wa adbi sayatal hasanata tamhuha. Takwalah kamu kepada Allah, ya. Dan ikutilah perbuatan jelekmu dengan kebaikan. Kebaikan nanti akan menghapus kejelekan. Jadi dengan memperbanyak kejelekannya dihentikan, kebaikannya diperbanyak. Nanti kata Nabi bisa menghapus kejahatan tadi. Maka itulah kalau tidak tahu, setelah tahu segera bertobat, berhenti memperbanyak amal baik untuk mengimbangi dosanya tadi. Samping itu istighfar mohon ampun pada Allah. Kalau diganti orang nek ganti nih, ganti semanjang masa ya ora ditampa. Maka puasa itu diwajibkan oleh Allah.
boleh tidak puasa, ada hal-hal yang dibolehkan tidak puasa dan diberi solusi jalan keluarnya. Antara lain tadi sakit, boleh tidak puasa. Musafir, boleh tidak puasa. Datang bulan, wajib tidak puasa. Nifas, wajib tidak puasa. Ya, bekerja berat, ya, keras, sehingga puasa rekoso banget itu, boleh tidak puasa. Masing-masing yang dibolehkan oleh Allah itu suatu keringanan dan diberi jalan keluar beda. Kalau sakit, ya, musafir itu puasanya diganti, dijalankan puasa sebagai pengganti puasa di hari lain selain bulan Ramadan. Kalau karena yutiqunahu, karena berat, karena menyusui, karena hamil, karena tua dan sebagainya, itu diganti dengan membayar fidyah. Fidyatun ta'amu miskin, beri fidyah, memberi makan pada orang miskin. Tidak boleh diganti. Wah, aku nak ganti poso, gitu, berarti tak fidyah baik. Musafir atau sakit, terus wong sugih kok timbang aku kan poso tak bayar duit tak tikeli, tidak boleh, tidak sah. Ya, nah ini semuanya sudah diatur oleh Allah. Apalagi Halaman 13 hadis kedua dari bawah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'asru syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki malam-malam 10 akhir Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggang, yakni lebih meningkatkan ibadahnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Hadis riwayat Bukhari juz 2 halaman 255. Apakah maksud menghidupkan malam itu? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan keluarganya beriktikaf, Ustaz. Menghidupkan malam itu artinya malamnya itu tidak hanya untuk tidur terus. Bangunkan, bangkitkan. Untuk apa? Untuk taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri pada Allah, gitu. Untuk baca Quran, untuk iktikaf. Nah, iktikaf itu boleh tidur enggak? Iktikaf itu tidur boleh enggak? Boleh. Hanya tidak boleh keluar dari masjid. Iktikaf itu harus di masjid. Ngantuk ya tidur di situ. Enggak boleh keluar dari masjid. Ya. Nah, kalau ngantuk betul ya, nah ini enggak dihidup-hidupkan. Artinya melei sithik. Gitu. Kalau bulan-bulan selain Ramadan atau biasanya. Lah akhir bulan Ramadan itu meleknya yang banyak, maka dihidupkan. Tidurnya sedikit. Ya, untuk baca Quran atau istighfar atau zikrullah, apa sajalah yang dilakukan untuk mendekatkan diri pada Allah. Nah, maka karena sudah mau ditinggal bulan Ramadan, keluarganya pun dibangkitkan. Ya, ini bulan Ramadan sudah akan habis, jangan sampai hilang, berlalu begitu saja. Ya, berbanyak amal kebaikan di bulan Ramadan, maka hidupkan malamnya. Jangan untuk tidur saja. Kok bangun-bangun ya sana wong rondo. Ya, nudo-nudo kentongan rame-rame itu kebribegen. Nah, itulah. Jadi maksudnya membangunkan malamnya itu diperbanyak pendekatan diri kepada Allah. Apalagi Halaman 16 hadis paling atas. An Aisyata annaha qalat as-sunnatu 'alal mu'takifi an la ya'uda maridun wa la yashhada janazatan wa la yamassa imra'atan wa la yubashiraha wa la yakhruja li hajatin illa lima la budda minhu wa la i'tikafa illa bi saumin wa la i'tikafa illa fi masjidin jami'in. Rawahu Abu Dawud. I'tikaf tadi itu saya terangkan, ini dibaca ayo. Dari Aisyah ia berkata, menurut sunnah
bahwa orang iktikaf itu tidak menjenguk orang sakit. Nah, jadi sunnah itu tidak menjenguk orang sakit, terus Tidak melayat, tidak menyentuh wanita, tidak mengumpulinya, dan tidak keluar dari tempat iktikaf untuk sesuatu keperluan kecuali sesuatu yang ia harus melakukannya. Dan tidak ada iktikaf melainkan dengan puasa, dan tidak ada iktikaf melainkan di masjid jami. Pertanyaannya terutama pada maksud masjid jami, Ustaz. masjid jami itu masjid yang di situ tempat berkumpul orang banyak. Itu jamaah. Atau masjid agung itulah masjid gede. Ya, masjid yang di situ digunakan untuk sholat jamaah. Jami. Berkumpulnya orang banyak. Ya. Di etika neng musola itu ora kena. Etika neng musola. Ya. Maka etika itu di masjid jami. Masjid yang di itu memang digunakan untuk sholat jamaah 5 waktu. Apalagi? Berkaitan Ya. dengan brosur cukup, sekarang berkaitan dengan Ya, puasa. jadi ya, setelah lagi orang itikaf itu ada kematian di tangga tidak boleh layat. Lah kalau layat bagaimana? Batal itikafnya. Orang sakit tidak menjenguk. Lah nek wong itikaf orang sakit jenguk, orang layat ada kematian layat, terus ada undangan jagong, ya bubar kabeh no. Maka itikaf itu dah masjid tidak boleh keluar melakukan sesuatu kecuali kalau memang sesuatu tuh tidak bisa diwakilkan orang lain, harus dirinya sendiri itu baru boleh keluar. Apa? Mau kencing misalnya bisa diwakil kira gue. Ya, tidak boleh keluar dari masjid tapi saya mau kencing, coba wakilan kencing aku. Tidak mungkin, harus dikerjakan sendiri. Mau BAB harus kerjakan sendiri. Boleh keluar dari masjid nanti masuk lagi. Dan itikaf itu tidak sembarangan, tidak boleh di rumah. Di masjid harus di masjid jami, masjid besar, masjid yang digunakan kumpul orang banyak. Untuk jamaah salat lah. Apalagi? Apa hukum dari iktikaf itu, Ustaz? Sunnah. Hukumnya sunnah. Maka dari itikaf mendapat pahala, kalau tidak dosa gitu. Sudah? Berkaitan dengan puasa. Ya. Terus terang Ustaz, dalam 2 hari ini saya tidak bisa menahan amarah saya dalam menghadapi anak-anak saya. Karena anak saya tersebut kalau diberikan nasihat secara halus atau baik-baik tidak mempan. Kalau saya marah-marah baru mereka nurut. Yang ingin saya tanyakan, apakah puasa saya selama ini hanya mendapat lapar dan dahaga, tidak mendapatkan nilai-nilai dari puasa itu, Ustaz? Sudah ngerti toh? Puasa itu tidak boleh marah. Lah kok marah? Lah anake kandhani marahi marah. Mula nek ngandani kok nek bengi wae. Dan kene apa? Anak kok nek dikandani nek ora nganggo marah ora nurut, wis sing salah sapa kuwi? Ya. Mungkin biasanya nek ngandani selalu kalau marah, nek ora marah ora digugu. Ya. Andani mesti harus gak marah. Kalau dikandani karo marah lagi manut itu bukan karena taat tetapi takut. Menesoi jangan sampai takut. Anak itu dengan orang tua jangan sampai takut, tetapi dengan orang tua itu dekat, segan, hormat gitu. Kalau dihormati maka apapun yang dikatakan oleh orang tuanya ditaati. Oh ini orang tua. Maka perlu disadarkan ini orang tua. Nabi kita mengatakan ridallah fi ridal walidain. Kalau sampai orang tua tidak ridho dengan perbuatan saya, Allah tidak ridho dengan saya. Ya, dan orang tua itu wajib
anak itu berbakti kepadanya. Kalau saya tidak berbakti kepada orang tua, jangan takut pada orang tua, takutlah kepada Allah. Saya tidak berbakti kepada orang tua itu saya dosa kepada Allah, nanti dipertanggungjawabkan. Karena Allah memerintahkan ya kepada orang-orang yang beriman itu apa itu? Wa'budullah wala tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Ya. Hambakan dirimu kepada Allah. Jangan mensekutukan Allah dengan apa dan siapapun, dengan sesuatu. Ya. Kepada kedua orang tuamu adalah berbuat baik. Taat. Ya. Sampai Nabi mengatakan 3 perkara yang merusak amal kebaikan seseorang. 1, asyirku billah, mensekutukan Allah. Yang kedua, waqul walidain, ya, durhaka kepada kedua orang tua. Maka orang anak durhaka pada orang tua itu amal kebaikannya gugur semua, rusak semua. Yang ketiga, wal firaru an zahfi, lari dari medan juang sebagai pengecut. Larinya itu bukan mengatur siasat tapi sebagai pengecut. 3 hal ini dikatakan Rasulullah merusak amal kebaikan. Salasun la yang fau mahuna amalun. 3 perkara yang merusak bagi mereka itu amalnya. Asyirku billah, wa uququl walidain, wal firaru an zahfi. Maka masih berbahagia orang yang punya orang tua. Ya. Orang punya orang tua itu sudah mau berbuat baik, mencari ridhonya Allah, sampai kalau orang tua itu kerasan ikut kamu, anaknya ini ya, sampai usia tua mati di pangkuanmu, kamu tidak masuk surga, rugi. Artinya orang yang baik pada orang tua, sampai orang tua karena baik hati anaknya tadi kan orang sangat ngajeni, sangat hormat, sehingga orang tua itu kerasan di situ, sampai mati di situ. Itu pintu surga dibuka luas. Maka kalau diikuti orang tua sampai mati di pangkuannya kok tidak bisa masuk surga, wah ini orang ini kurang bakti pada orang tua, rugi kan? Rugi. Maka diikuti orang tua hakikatnya suatu keberuntungan besar. Pintu surga dibuka luas oleh Allah. Maka berbuat baik pada orang tua itu wajib. Ya. Sampai mensajarkan ridha Allah fi ridhal walidain. Sampai ada hubungannya ridhonya Allah dengan ridha orang tua. Wasuhtullah fi suhtil walidain. Kemurkaan Allah juga ada kaitan dengan kemurkaan orang tua. Orang tua murka karena perbuatan anaknya yang tidak taat pada agama tadi, Allah murka. Nah, orang kalau sudah dimurkai Allah mau ditempatkan di mana wong Allah murka? Maka itu kalau bisa dirubah di anaknya itu, didekati bagaimana supaya anak itu taat. Nah itu memang harus dimengertikan agama, kalau tidak ngerti agama nggak mungkin. Karena yang menuntun ke sana taat anak pada orang tua, yang menuntun itu agama. Kalau tidak dituntun agama, ya istiwa ora kanggo tuh. Kalau istilah orang Indonesia katanya udah manula. Manula itu apa? Manusia lanjut, siap wis ora nek kanggone, wis ngebot-boti, mula ngopeni wegah tintipke panti jompo. Timbang saya kon ngopeni wong tuaku pilih mbayari titipke panti jompo. Nah, kita kan padahal kamu dulu ketika dipelihara oleh orang tuamu nganti gede, wiwit cilik nganti gede. Ora kok kenggon panti asuhan iki. Openi. Nah, ini semuanya lah bakti anak. Kalau di luar negeri sana saya pernah ke Jerman dulu. Saya antri. Mau masuk pesawat itu antri. Saya udah di depan itu. Di belakang ada orang tua, dipanggil. Panggil, didahulukan. Ini bukan orang manula tuh disok-sok ben, enggak, dikatakan oleh mereka ya penjagaan ini senioritas. Jadi orang tua itu orang senior.
jasanya lebih besar daripada yang muda. Ya Pak ya? Nah, coba orang tua-tua tuh. Nah saiki anak-anak muda sekarang makin ya, dari pejuang kemerdekaan. Kowe urun apa ning merdeka itu? Kalau bapak-bapak dulu ikut berjuang betul, mungkin ya ikut gerilya, nggawa geranggang, memperjuangkan ngusir penjajah betul. Ya. Nah kita itu orang ngerti penjajahan nek 17 Agustus mung dadi reog dipupuri apa terus ben rame dikai jeruk bandulke kuwi terus dikai langes kuwi terus dikai duit. Masih ada kayak gitu. Duit cringgi loh. Lah terus tangannya dibondo, cangkeme kon njikoki duit. Oh merdeka nggo ngono kuwi to. Nah. Akhirnya teng cermat men golek duit atusan tok pira gitu. Ya. Apa ndak ada cara lain untuk mengisi kemerdekaan generasi muda ini? Kalau merdeka tinggal hura-hura gitu kan. Artinya diperbuat untuk diajari untuk hal-hal yang positif, yang bermanfaat untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Harusnya kan gitu. Nah orang tua-tua kita itu senior dia, alami pahit getir dalam menempuh kemerdekaan ini. Kalau anak-anak seperti itu kan tidak ngerti, dijajahi piye ya ora ngerti. Kekurangan piye ya ora ngerti, ngertine wong njaluke serba eneng, njaluk wong tuane ra eneng, diobong omahe. Ya itu apa itu? Kalau motor wapit motor di Semayane bunuh diri, karena akalnya kurang. Nah, itu semuanya lah. Maka orang tua itu wajib dihormati, wajib bukan sunnah, wajib. Kalau kamu tak menghormati orang tua, termasuk orang durhaka kepada Allah. Amal kebaik kamu tidak diterima. Apalagi saya seorang guru di salah satu ponpes. Salah satu santri kami ada yang terinfeksi difteri atau positif, sehingga semua guru di sana harus divaksin untuk pencegahan. Vaksin tersebut dilakukan hingga 3 kali, yakni selama 3 bulan. Bulan depan tanggal 11, saya vaksin yang kedua. Kata dokter tidak boleh terlambat. Kemudian kasus yang kedua, saya sakit, saat itu diinfus dan diberi obat dengan cara disuntikkan lewat infus. Tetapi saya tetap melaksanakan puasa. Pertanyaan, apakah suntik vaksin dan infus itu membatalkan puasa, Ustaz? Nah, wong sakit itu boleh tidak puasa. Kenapa kamu puasa? Ya. Kalau kamu diimpus sakit sampai diimpus itu berarti kan sakit. Ya. Lah orang sakit itu boleh tidak puasa, mengapa kamu memaksa diri untuk puasa? Gitu. Kalau memang seperti itu sebaiknya tidak usah puasa. Ya. Infus itu kan diberikan cairan untuk mempertahankan hidup. Mungkin ya, andai kata kamu bisa makan yang banyak seperti yang dikandung di infus itu, mungkin nggak akan diinfus. Karena makannya sulit untuk memasukkan gizi-gizi menurut makanan itu sulit, ya terpaksa harus diinfus tadi. Nah, kecoba nek kamu orang sehat, orang waras, ya butuh ben kuat ora luwe minta diinfus. Itu wong gendeng kuwi jenenge. Ya. Wong waras jaluk sakit, sedang Nabi kita mengatakan sumu tasihu. Berpuasalah kamu akan sehat. Artinya kalau kita orang sehat, puasa jangan takut nanti kalau soal puasa nanti gak sakit. Enggak. Justru kalau sakit jangan puasa. Jangan saya tak puasa ben sehat. Enggak. Juga sehat puasa jangan takut sakit. Tapi kalau sakit jangan puasa biar sehat. Ya.
Puasa kalau diimpus itu jelas orang sakit boleh tidak puasa, kenapa harus puasa? Kalau disuntik imunisasi itu tidak batal itu, ya, imunisasi untuk pencegahan penyakit tadi yang apa? Difteri tadi, supaya tidak terkena penyakit difteri, dengan penangkalnya disuntik tidak batal. Ini diimpus tadi menambah kekuatan. Orang diimpus itu 3 hari 3 malam tidak makan tidak apa-apa kok. Malah yang diimpus itu sampai berhari-hari di rumah sakit itu ya ora kekurangan apa-apa, malah tambah sehat. Apalagi Istri saya baru 1 bulan lebih hamil di bulan Ramadan ini. Kemudian ikut menjalankan puasa di awal puasa. Di awal puasa, istri saya kuat mengikuti puasa. Setelah mendapat puasa beberapa hari, istri saya puasanya terputus di tengah siang karena terasa pusing atau karena kepalanya terasa pusing. Kemudian di hari berikutnya istri saya tidak berpuasa karena khawatir usia kehamilan yang baru 1 bulan. Pertanyaan, apakah istri saya untuk memutus puasa atau waktu memutus puasa di siang hari karena pusing atau sakit, cara menggantinya dengan puasa di hari yang lain, Ustaz? ya, kalau pusingnya tadi memang karena sakit, apa masuk angin, apa karena sebab lain, tidak puasa, maka ganti hari yang lain. Ya dah? Tapi kalau tidak puasanya tadi karena berat, karena hamil tadi, ya, hamil. Karena orang hamil itu ya macam-macam kok. Baru hamil 1 bulannya ada yang lihat nasi itu udah mau muntah aja. Kata orang Jawa katanya itu apa? Ngidam, gitu. Weruh nasi lagi weruh urung mangan nih, mungkuk karep mutah, ya. Ini weruh pentil pelem ngono, terus kon goleke sambel, nah gitulah. Artinya kalau tidak puasanya itu karena hamil, gantinya fidyah. Tapi kalau karena sakit, diganti di hari lain. Gitu. Oh, biasanya tadi puasa kuat itu enggak pusing enggak lah. Terus lain waktu kok pusingnya. Wong ora hamil kadang-kala ya pusing kok. Ya. Jadi pusing itu belum tentu sakitnya orang hamil. Bapak-bapak pun kadang-kala ya pusing. Pernah pusing enggak nih bapak-bapak ini? Anda? Pusing apalagi muntah-muntah, sakit wis kowe rasa poso. Sakit nanti di hari lain. Jadi kalau tadi biasanya kuat puasa, enggak apa-apa. Nah bareng kok siang hari kok terasa pusing, rada mumet-mumet, nah itu ora poso. Lah itu berarti tidak sakitnya karena bukan karena hamil, karena sakit. Tidak puasanya karena sakit. Nah, jadi kan sudah diterangkan, mangkana minkum maridon, siapa yang dalam keadaan itu sakit, awala safarin atau dalam musafir, faidatu min ayyamin ukhor. Ganti puasa yang ditinggalkan karena sakit, karena musafir itu diganti pada hari lain selain bulan Ramadan. Ala wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Tapi kalau tidak puasanya karena memang berat, menjalankan puasa pekso-pekso ya kuat, tetapi merasa berat. Nah, itu termasuk yang yutiqunahu itu antara lain karena hamil, karena menyusui, ya, atau karena bekerja berat, karena pekerjaannya tadi. Nah itu kalau tinggu poso dipeksa-peksa rekoso banget kuwi ora, itu lebih baik tidak puasa. Nanti ganti dengan bayar fidyah. Istri saya melahirkan pada bulan Ramadan ini. Yang demikian itu
istri saya harus mengganti di hari lain atau membayar fidyah, Ustaz? Kalau melahirkan, ya, tidak puasanya karena melahirkan, itu puasa yang ditinggalkan diganti apa? Hari lain. Diganti hari lain. Itu sama dengan orang datang bulan, orang haid. Itu diganti di hari lain. Ya, hari lain. Apalagi? Bolehkah di bulan Ramadan ini kita sholat taraweh hanya 2 rakaat ditutup dengan 3 witir, Ustaz? Boleh, tidak taraweh pun boleh. Ya. Tidak taraweh saya hanya witir saja boleh enggak? Boleh. Tidak taraweh dan tidak witir? Boleh. Wes pilihan kuwi. Ya. Walaupun Nabi mengatakan man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang sholat malam di bulan Ramadan, Allah mengampuni dosa-dosanya. Wis ora diampuni ya ora apa-apa, pokoke aku ora salat. Iya boleh saja. Gitu. Jadi kalau kamu sholat di bulan Ramadan itu kamu sholat karena mengharap ridha Allah, diampuni dosa-dosanya. Tapi kamu tidak butuh diampuni dosa-dosanya, ora sholat Ramadan ya boleh. Gitu. Yang tidak boleh itu kalau tidak sholat apa? Tidak sholat wajib. Nah, tarawih dan yang lain-lain itu selain 5 waktu itu sunnah. Walaupun manfaatnya ada yang besar. Ya, diampuni dosa-dosanya. Aku ora butuh diampuni, pokoknya ya wis aja salat. Artinya tidak salat tarawih di bulan Ramadan ya tidak dosa. Tapi kamu tidak mendapat janji-janji Allah yang dijanjikan oleh Rasulullah tadi, diampuni dosanya, ya, sampai Nabi mengencangkan ikat pinggangnya di 10 hari akhir, ya, membangunkan keluarganya untuk menghidup-hidupkan malam itu. Tidak begitu ya boleh. Tapi orang begitu jelas itu mendapat kebaikan. Ya, pengennya masuk surga. Tapi amal-amal yang bawa pahala banyak tidak mau malah. Ya. Padahal timbangannya amalnya kepengen timbangannya lebih berat yang baik daripada yang jelek. Ya. Apalagi? Kalau kita sudah melakukan sholat taraweh dan witir, amalan sholat apa yang bisa dikerjakan pada malamnya, Ustaz? Banyak. Kamu baca Quran ya amalan. Kamu zikrullah, uzkurullah zikran katsira, sebanyak-banyaknya zikir juga amalan. Ya, baca Quran amalan baik. Banyak yang mau lakukan itu. Jadi amalan yang membawa pahala itu bukan sholat tarawih atau sholat witir saja. Kalau sholat tarawih selesai, witir selesai, mau amal apa lagi? Ya, itu banyak. Kamu bisa berzikrullah, bisa membaca Al-Quran, bisa istighfar, mohon ampun pada Allah. Ya, itu semuanya kan sedekah, bahkan dikatakan oleh Nabi memberatkan timbangan kebaikan. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu memberatkan timbang baik, itu boleh dibolak-balik. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Atau kamu mulai dari Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, boleh. Dimulai dari la ilaha illallah, wa subhanallah, walhamdulillah, itu juga boleh, wallahu akbar. Itu dibolak-balik boleh. Itu semua amal kebaikan. Apalagi? Tentang sholat witir. Apakah ada contoh dari Nabi SAW pelaksanaan sholat witir di malam Ramadan dengan 5, 7, dan 9 rakaat, atau sholat witir 5, 7, 9 rakaat itu adalah cara melakukan sholat witir secara umum, yakni di luar Ramadan. Saya sering mendengar pembahasan sholat malam di dalam Ramadan itu Nabi melakukan dengan 4 rakaat istirahat, lalu 4 rakaat lagi istirahat, yakni dengan 2 salam, 2 salam. Lalu witir 3 rakaat. Sedang Nabi sholat di malam Ramadan maupun di luar malam Ramadan
tidak lebih dari 11 rakaat. Apakah kita bisa melakukan witir di malam Ramadan dengan beberapa cara? Misalnya, 1. 6 rakaat taraweh, 5 witir. 2. 4 rakaat taraweh, 7 witir. 3. 2 rakaat taraweh dan 9 witir, Ustaz. Boleh. Lah kamu brosur yang kemarin nggak mempelajari? Brosur yang Qiyamul Lail itu loh. Ya tak? Itu Nabi melaksanakan sholat Qiyamul Lailnya itu 9 rakaat, kemudian witirnya 2 rakaat. Atau 2 salam sampai 5 berarti 10 rakaat, tambah lagi 1 witir. Itu yang kamu tanyakan tuh boleh. Dilakukan tuh boleh. Witir. Pokoknya witir itu bagaimana? Ganjil. Lah nek witir 2 rakaat salam tambah 1 rakaat itu bukan witir. Witirnya yang mana itu? Yang 1. Karena witir itu ganjil. Lah nek 2 kok terus salam itu berarti bukan ganjil, genep kuwi. Ya ta? Jadi kalau sholat witir 3 1 tahiyat langsung salam. Ya. Kalau mau sholat witir 9 ya, tiap 2 rakaat salam sampai 4 kali berarti 8. Apa betul? Itu boleh. Atau 8 kali tahiyatnya pada rakaat yang ke-8 dan rakaat yang ke-9. Itu boleh. Baca lagi nanti brosur tuntunan baru aja kemarin pertama itu loh, Qiyamul salat lail itu di situ sudah diterangkan itu salat lail. Apalagi? Sudah? Masih, Ustaz. Saya sebagai nafirin, setiap melaksanakan sholat sunnah rawatib, saya mengerjakannya di dalam gedung majelis dan sholat berjamaahnya di masjid. Bagaimana sholat yang saya kerjakan tersebut, benar apa salah, Ustaz? Coba balen. Saya sebagai nafirin. Ya, ini kan nafirin banyak ini, terus. Setiap melaksanakan sholat sunnah rawatib, saya mengerjakannya di dalam gedung majelis dan sholat jamaah wajibnya di masjid. Bagaimana yang saya lakukan, benar apa tidak, Ustaz? Benar. Ya, sholat sunnah dilakukan di masjid, sholat wajibnya di masjid, boleh. Benar, tidak salah itu. Berikutnya, di nafar hari terakhir, yakni hari Sabtu, setelah kegiatan anjang sana, saya melakukan kegiatan atau melaksanakan sholat wajib antara zuhur dan asar saya jamak. Bagaimana sholat jamak saya tersebut, Ustaz? Boleh, kalau saudara termasuk musafir, boleh. Ya, nenggon nafar, nenggon musafir, kalau musafir boleh. Nek kamu orang Semanggi situ, terus nafarine grogol 2, 3 neng telukan kowe. Lah kuwi ndak boleh. Walaupun wis Solo karo Sukoharjo, tapi jaraknya cuma tidak boleh. Ya. Jadi kalau kamu musafir, sholat boleh di jamak, boleh di qashar. Apalagi? Dari brosur halaman 16, Ustaz. Yo. An Aisyata annaha qalat as-sunnatu 'alal mu'takifi an la ya'uda maridan wa la yashhada janazatan wa la yamassa imra'atan wa la yubashiraha wa la yahruja li hajatin illa lima la budda minhu wa la i'tikafa illa bi saumin wa la i'tikafa illa fi masjidin jami'in. Rawahu Abu Dawud. Dari Aisyah ia berkata, menurut sunnah bahwa orang iktikaf itu tidak boleh menjenguk orang sakit, tidak melayat, tidak menyentuh wanita, tidak mengumpulinya, dan tidak keluar dari tempat iktikaf untuk sesuatu keperluan kecuali sesuatu yang ia harus melakukannya. Dan tidak ada iktikaf melainkan dengan puasa, dan tidak ada iktikaf melainkan di masjid jami. Hadis riwayat Abu Dawud. Pada kalimat
Dan tidak ada iktikaf melainkan dengan puasa. Artinya apakah iktikaf itu hanya dilaksanakan pada siang harinya Ustadz? Dan berapa lama iktikaf itu? Iktikaf tidak ditentukan berapa harinya, tidak. Ya. Mau seminggu ya boleh. Kalau Rasulullah menggunakan 10 akhir bulan Ramadan digunakan untuk iktikaf 2 hari. Ya. Nah terus apakah iktikaf hanya di siang hari di bulan Ramadan? Enggak. Kamu enggak boleh layat, enggak boleh apa tadi? Menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit, enggak. Iktikaf itu kalau kamu, dan iktikaf itu di masjid. Kalau kamu udah ada layatan, layat, jagongan, jagong, ya. Menjenguk orang sakit itu siang atau malam batal iktikafnya. Jadi iktikafnya batal, udah bubar itu. Maka iktikaf tidak harus di siang hari, bulan hari. Justru di bulan Ramadan menghidupkan malam harinya tadi. Malam hari banyak gunakan untuk baca Quran, untuk zikrullah, untuk istighfar, untuk sholat, dan ini tadi kan banyak kegiatan yang harus bisa dilakukan.